Hai semuanya, kita perkenalan dulu ya. Nama saya Novel Nurul Fitriah dari kelas R4C dengan NPM 2018-455-00-200, jurusan Arsitektur. Dan saat ini, saya ingin mempresentasikan tugas UAS saya, yaitu Teknik Komunikasi Arsitektur. Yuk kita mulai materinya. Untuk gambaran isu dan konsep rancangannya seperti apa ya? Oke, yang pertama saya ingin menjelaskan tentang tema, yaitu saya mengambil tema arsitektur Renaissance dan konsep saya World Architecture Heroes Gallery, yaitu galeri yang menampilkan atau mempertunjukkan karya-karya oleh arsitek-arsitek Indonesia maupun arsitek luar negeri yang sudah berdampak banyak di kehidupan dunia arsitek Indonesia khususnya. Dan saya juga mengambil isu bagaimana merancang dan merencanakan galeri arsitektur dengan pendekatan arsitektur Renaissance yang dapat menunjang masyarakat setempat atau pendatang dalam hal penyediaan ilmu pengetahuan tentang arsitektur. Di Indonesia banyak arsitek, mahasiswa atau pelajar dan seniman yang tertarik dengan bidang arsitektural, tetapi belum ada yang membuat galeri khusus arsitektural. Oleh karena itu, galeri arsitek ini dirancang untuk kebutuhan banyak orang dengan fasilitas dan keamanan yang sudah diperkirakan. Coba kamu tunjukin gimana proses gubahan massa dan transformasi bentuk yang kamu pakai. Visualisasi konsep gubahan. Arsitektur Renaissance merupakan suatu bangunan tempo dulu yang memiliki banyak ciri khas. Salah satunya ialah arsitektur Renaissance merupakan bangunan yang matematis dan tidak sembarang dibuat tanpa tujuan. Oleh karena itu, pada gubahan bangunan saya ini, saya menggunakan suatu simbol matematis, yaitu sama dengan yang bermakna hasil akhir dan bentuknya yang simetris menambah kesan kental dengan konsep arsitektur Renaissance. Dan di sini saya memiliki dua gubahan massa, yaitu untuk yang pertama, gubahan tampak atas dengan bentuk awal persegi digabung dengan bentuk sama dengan. Dan untuk gubahan yang kedua, yaitu gubahan focal point menara, yaitu sebuah persegi panjang yang disusun semakin ke atas semakin mengecil. Dan menara ini digunakan sebagai focal point dalam museum ini. Saya mau lihat dong gimana gambar denah, tanpak dan potongannya. Pertama-tama, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu. Saya membuat gedung utama yaitu sebagai museum dan gedung yang keduanya sebagai gedung penunjang. Untuk gedung yang pertama, terdapat 3 lantai dengan fungsi masing-masing lantainya yang berbeda-beda. Ukuran gedung utama yang saya rancang adalah berbentuk persegi panjang dengan ukuran 80 dikali 50 meter. Dan untuk di gedung utama lantai 1, saya membuat 6 ruangan yang fungsinya berbeda-beda. Yang pertama, pintu masuk atau yang tadi disebut sebagai focal point. Focal point untuk pintu masuk utama menuju ke arah dalam sebuah museum. Pada saat Anda sudah masuk ke arah gedung utama, Anda akan menemukan sebuah lapangan untuk exhibition outdoor yang berbentuk void. Jadi pengunjung dari lantai 2 atau lantai 3 bisa melihat ke arah lapangan atau void saat ada exhibition atau ada acara-acara yang berada di lapangan tersebut. Serta di deretan belakang gedung terdapat ATM, cafe and restaurant, retail store, dan toilet. Dan untuk di lantai 2 terdapat ruangan yang berbeda-beda pula, dan untuk di lantai 2 ini dikhususkan untuk museum, jadi
Ruangan-ruangannya adalah lorong pameran exhibition indoor, terus juga ada gudang, ada ruang kurator, research, koleksi, ada ruang seminar, ada ruang study room, dan juga toilet. Dan untuk di lantai 3 dikhususkan untuk pengurus-pengurus atau pengelola museum tersebut. Dan untuk ruangan-ruangannya terdapat ruang pantry, ruang rapat, ruang CEO, sekretaris dan direksi, ada ruang tunggu, ada ruang resepsionis, ruang staff, loker, ruang OB, dan juga toilet. Dan saya juga membuat gedung penunjang, yaitu sebagai gedung ruang teknisi, ruang bengkel reparasi, ruang utilitas, dan ruang mesin. Itu dijadikan satu dalam gedung penunjang yang berukuran 20 dikali 20 meter. Dan untuk tampak samping, depan, belakang, itu sama aja tampaknya. Tidak ada pintu masuk, karena pintu masuk berada di poin menaranya atau focal point. Jadi tidak ada tampak pintu dari depan. Dan untuk floor to floornya saya memakai ukuran 5 meter, 5 meter, 5 meter. Jadi jumlahnya 15 meter dari lantai 1 ke lantai 3. Serta untuk tinggi menaranya saya membuat ukuran 28 meter. Untuk potongannya, saya memotong pertengahan tangga dan pertengahan gedung exhibition outdoornya, lapangannya, jadi potongannya seperti ini. Dan untuk potongan gedung utama BB-nya, saya juga memotong tangga, jadi gambarnya seperti ini. Hal yang sama juga saya lakukan untuk potongan gedung pendukung. Saya membuat potongan AA dan potongan BB yang gambarnya adalah seperti ini. Gambar 3 dimensinya ada nggak? Ada dong, ada 2 malahan, isometri expanded dan perspektif bangunan. Nah, untuk isometri expanded, di sini saya gambar berbagai macam bagian-bagian. Untuk yang pertama itu ada lapangan outdoor exhibition yang warnanya abu-abu. Itu dia sampai atas sama, jadi berbentuk void. Jadi awan-awan itu bisa kelihatan dan bisa menambah pencahayaan untuk masuk ke dalam museumnya. Jadi museumnya nggak kekurangan cahaya. Terus yang kedua ada karena arsitektur Renaissance terkenal dengan kaca-kaca dan bukaan-bukaan yang lebar pada setiap bagian gedungnya. Dan seterusnya ada wall frame, ada pilar besar yang memang menjadi ciri khas utama dari bangunan-bangunan kuno. Terus ada ceilingnya dengan detail-detail yang banyak dan berbagai macam detail yang ditunjukkan pada arsitektur Renaissance ini. Dan yang terakhir ada dak untuk bagian atap. Oke, sudah dijawab semuanya. Silahkan closing ya. Oke, terima kasih semua yang udah mendengarkan video ini. Jika ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.